Hello Audiotune lovers, wherever you are, how are you? Hopefully everybody is always healthy and happy. We are still at the same story, that one is Jangan Salahkan Aku Selingkuh by Renita April. And now we are going to listen to chapter 55. Bersama-sama, mari kita simak dan dengarkan and check it out what is going on. Enjoy listening. Setelah sekian lama memeluk dan mengelus rambut Anna, akhirnya kekasih Ray itu tidur juga. Ray perlahan mulai bangkit dari ranjang, dia melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Anna. Ray bernafas lega, akhirnya Anna tidur juga. Dia memakai kembali pakaian atasnya, dengan perlahan Ray membuka pintu kamar, di depan sudah ada bawahan Rayhan. Jaga kekasihku, jangan sampai dia keluar dari dalam kamar, perintah Rayhan. Siap tuan. Rayhan memang membawa 3 orang bawahannya, ketiga pria itu yang mengurus segala keperluan Rayhan selama di Paris. Rayhan melangkah masuk menuju lift, dia menekan tombol angka menuju lantai kamar Dimas. Ray keluar saat lift sudah sampai, dia berjalan dan di depan kamar Dimas sudah ada 2 orang bawahannya yang lain. 2 pria bawahan Rayhan itu menunduk saat Ray sudah berada di hadapan mereka. Buka pintunya, titah Ray. Salah satu dari mereka membuka pintu kamar untuk Ray. Silahkan tuan. Ray hanya berdehem dan melangkah masuk ke dalam, diiringi oleh 2 bawahannya di sisi kiri dan kanan. Dimas bangkit dari duduknya saat Rayhan telah tiba. Dia menunjukkan wajah yang penuh amarah. Ray menyunggingkan sebelah bibirnya. Ray mengangkat tangannya ke atas sebagai kode agar kedua anak buahnya meninggalkan dia dan Dimas. Anak buah Rayhan keluar dan tidak lupa mereka juga menutup pintu. Kini hanya tinggal Dimas dan Rayhan saja yang di dalam. Apa kamu kurang kerjaan? Bisanya hanya menguntit, cibir Rayhan. Kamulah penguntit itu. Kamu selalu mengikuti anak kemanapun. Dimas menatap sengit Rayhan. Anak kekasihku, wajar saja aku bersamanya. Apa kamu tidak punya malu? Kamu itu merebut istri orang, ejek Dimas. Ray tertawa, dia tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Dimas. Ray menggeleng-gelengkan kepalanya, dia merasa lucu akan ucapan yang keluar dari bibir Dimas. Apa aku harus membuka aibmu? Ternyata kamu masih tidak sadar diri ya? Ray terkekeh. Aku memang bersalah. Lalu kenapa kamu masih tidak mau melepas Anna? Kamu masih saja mendekatinya, tukas Dimas. Lihat dirimu Dimas, lihat dirimu di cermin. Aku sudah melepaskan Anna waktu itu. Lalu aku mendekati Anna setelah kalian berpisah. Aku tidak salah bukan? Mendekati seorang janda, timpal Ray. Ada bagusnya juga saat itu dia putus dari Anna. Setidaknya Dimas tidak akan berkutik. Mereka sempat putus, lalu Ray mendekati Anna kembali setelah kekasihnya itu menjanda. Jadi Ray tidak salah dalam hal ini. Dia melepas sementara Anna lalu merebutnya kembali. Akal licik Ray merespons dengan cepat akan pernyataan Dimas. Dimas mengepal geram akan ucapan dari Ray. Pria di hadapannya ini sangat pandai bersilat lidah. Sudah jelas Ray yang merebut Anna darinya. Brengsek kamu Ray. Jelas-jelas kamu yang mendekati Anna. Dimas terlihat kesal dan marah. Hei, kamu yang sudah menyakiti Anna, lalu aku mengobatinya. Kamu sendiri yang menghancurkan pernikahanmu. Jangan salahkan orang lain, Dimas. Itu semua salahmu sendiri. Terang Ray. Anna hanya mencintaiku, Rayhan.
Dia bersamamu hanya untuk pelarian, cibir Dimas. Ray terdiam mendengarnya. Dia mengepal geram akan ucapan Dimas. Kita lihat saja nanti. Aku akan mengizinkan kamu menemui Ana. Jika Ana menolakmu, itu artinya kamu harus menjauh darinya. Aku terima. Jika Ana masih mencintaiku, kamulah yang harus merelakan dirinya, ucap Dimas. Ray melangkah menuju pintu. Dia memutar kenop pintu dan keluar dari sana. Kalian boleh istirahat, titah Ray pada anak buahnya. Ray masuk ke dalam lift. Tidak ada senyum di bibir manisnya. Dia sedikit khawatir akan pertemuan Ana dan Dimas. Bagaimanapun Ray mengutarakan ide itu untuk mengetahui perasaan Ana yang sesungguhnya. Ray ingin masalah Ana dan Dimas selesai saat itu juga, agar Dimas tidak lagi mengejar-ngejar Ana. Pintu lift terbuka dan Ray keluar. Dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Ray masuk ke dalam kamar. Dia melihat Ana tertidur dengan pulas. Ray masuk ke dalam kamar mandi. Dia menghidupkan keran air lalu membasuh wajahnya. Ray menatap wajahnya di depan cermin. Dia menghela nafas panjang. Ray keluar dari dalam kamar mandi. Dia merangkak naik ke atas tempat tidur. Ray memperhatikan wajah tunangannya itu. Dia mengecup kening Ana dengan lembut. Aku ingin tahu bagaimana reaksi kamu bertemu dengan Dimas besok, gumam Ray. Ray merebahkan dirinya di samping Ana. Dia memeluk Ana dengan erat. Ray memejamkan matanya dan tertidur. Paginya Ana sudah selesai mandi. Dia keluar dari kamar mandi dengan bathrobe dan handuk yang melilit di kepalanya. Ana tersenyum melihat Ray yang masih lelap dalam tidurnya. Ana membuka handuk di kepalanya. Dia duduk di tepi ranjang. Ana mengibaskan rambutnya yang basah di hadapan wajah Rayhan. Sontak saja kekasihnya itu mengerjap dan mengusap wajahnya yang terkena tetesan air dari rambut Ana. An, aku masih ngantuk, ucap Ray. Ayo bangun, kita sarapan pagi bersama. Ana menarik tangan Rayhan agar terbangun dari tidurnya. Ana meraih ponselnya di atas nakas meja. Dia memotret kekasihnya itu. Ana terkekeh geli melihat wajah bantal dari Rayhan. Wajahmu kelihatan jelek, ucap Ana. Rayhan terbangun dari tidurnya. Dia tidak terima dibilang jelek oleh Ana. Ray merebut ponsel dari tangan Ana. Dia membulat karena fotonya dibuat menjadi jelek. Hei, ini bukan wajahku, protes Rayhan. Wajahmu itu memang jelek, ucap Ana. Lihat wajahku ini. Semua wanita tergila-gila akan wajah tampanku. Kamu harusnya bangga punya calon suami sepertiku, ucapnya. Ana mencubit kedua pipi Rayhan. Kamu percaya diri sekali ya. Ana mengakui jika Rayhan memang sangat tampan. Wanita mana yang tidak tergila-gila padanya? Tapi pria di hadapannya ini sangat mencintai dirinya. Rayhan mengelus kedua pipinya. Bersiaplah kita sarapan di bawah. Iya. Ana mengambil pakaiannya di dalam lemari sedangkan Ray masuk ke kamar mandi. Ana juga menyiapkan pakaian ganti untuk Rayhan. Ana merias dirinya di depan cermin. Ray keluar dengan handuk yang melilit pinggang. Dia mengambil pakaian ganti dan memakainya. Ana biasa saja melihat Ray yang berganti pakaian di hadapannya. Selama tinggal bersama mereka sudah melihat luar dalam. Hanya saja mereka tidak melakukan hal yang intim satu itu saja. Ray memeluk Ana yang masih duduk di kursi meja rias. Dia menghirup aroma wangi yang keluar dari rambut Ana. Ana,
Apa kamu mencintaiku? Tanya Ray. Tentu saja. Kenapa memangnya? Aku hanya ingin memastikannya saja. Aku ingin kamu jujur saja. Bagaimana perasaanmu padaku? Ana beranjak dari kursinya. Dia menghadap melihat Rehan. Kamu ragu kepadaku? Aku percaya padamu, tapi aku takut kamu menerimaku hanya karena kasihan. Ana memeluk Rehan. Percayalah, aku mencintai kamu. Jangan ragu dengan hatimu. Aku mencintai kamu, Rehan. Rehan tersenyum mendengarnya. Dia lalu mengajak Ana untuk sarapan bersama di bawah. Ray akan mempertemukan Dimas dan Ana saat di bawah nanti. That's it. I have finished reading chapter 55. And before I go on, there is a note from Renita April said, dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu. That's it. Audiothon lovers, I will be back as usual very soon to read the next chapter. Wait for me, don't go away, to be continued. Bersambung.